Kami memiliki Allah yang tidak berubah. Allah yang setia ketika menciptakan. Allah yang setia memelihara. Allah yang setia menyediakan. Dan Engkau tidak pernah berubah. Sampai hari ini. Musim boleh berlalu. Bumi boleh berubah. Tetapi cintamu generasi demi generasi tidak berubah. Maka kami bersyukur. Kami memiliki Tuhan yang setia. Ampuni jika dalam kehidupan kami, kamilah yang tidak setia. Kami mudah berubah oleh karena perasaan kami. Kami mudah berubah oleh karena kekhawatiran kami, ketidakyakinan dan ketidakpercayaan kami. Kami banyak berubah. Karena itu Tuhan, kami mau menanggapi panggilan-Mu untuk kembali memiliki doa dan iman yang nyata dalam kehidupan. Yang didasari oleh cinta-Mu yang tidak pernah berubah itu. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap untuk dibentuk, dibaharui, diingatkan, dan dikasihi oleh Tuhan. Amin. Silakan duduk. Selamat sore, Shalom. Senang sekali bisa bertemu dengan saudara-saudara di satu komunitas baru yang berumur 1 tahun. Selamat ulang tahun. GP yang berumur 1 tahun kemarin ya. Pas tanggal 1 berumur 1 tahun. Selamat. Sudah ditayangkan ya video saya juga. Ya video dadakan dipaksa sama Pak Petrus sama boksunya. Cepat-cepat buat gitu ya. Ya terima kasih untuk tema yang diberikan kepada kami, kepada saya adalah doa manifestasi iman yang nyata. Pembacaannya dari Kolose, saya juga dipeseni tadi, pakai kasual ya. Jangan pakai jas. Jangan pakai pakaian pendeta, takut pada pulang nanti. Sudah pakai kasual gini, pakai Alkitab enggak ya? Pakai HP aja lah kayak Jackson gitu pakai HP. Jadi Alkitabnya saya tinggal di situ Bapak Ibu Saudara. Saya pakai HP aja. Kolose 1, Kolose pasal yang pertama, ayat 9 sampai ayatnya yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Kalau online itu TB1 ya. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan mengucap syukur dan bersuka cita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita bicara soal doa, adalah manifestasi dari iman. Kita semua pernah berdoa dan kita sepakat untuk doa itu. Tapi penelitian yang terakhir menunjukkan, itu tahun 2021. Penelitian mengatakan bahwa ada kemerosotan dari orang yang berdoa. Dulu orang itu sekitar 80% orang masih berdoa. Sekarang orang mulai merosot, sekitar 60% orang mulai berdoa. Apalagi di antara generasi muda. Bukan tidak percaya, tetapi merasa tidak terlalu membutuhkannya. Kita baru berdoa kalau ada sesuatu yang genting dan penting, maka kita berdoa. Tapi kalau enggak, ya kita enggak terlalu menyibukkan diri dengan berdoa. Saya ingat pada waktu kecil, saya juga diajari oleh mama saya, pada waktu kecil itu, saya itu mengikut mama saya yang Buddha. Dan mama saya yang Buddha jauh lebih tekun daripada orang Kristen berdoa. Sebab ketika ia berdoa itu 2 jam pagi hari, dan 2 jam malam hari.
itu hanya menghadapi satu meja, ada lingkaran-lingkaran lukisannya, lalu ada meja dengan abu dan patung, lalu dia duduk bersila 2 jam. Dan saya mengikutinya, saya juga latihan bersila, duduk gitu kan. Mama saya punya anak 10, saya nomor 10. Dan saya mengikuti mama saya. Jadi habis pulang sekolah minggu saya ke wihara. Sampai hafal. Mutase bhagavato aragato gitu, saya hafal. Setiap minggu saya ke gereja, sekolah minggu, pulangnya ke wihara. Dan doa menjadi bagian dari, saya merasa bahwa ini sangat sangat menarik gitu. Karena doa memberikan ketenangan dan keteduhan. 2 jam pagi hari, 2 jam sore hari. Dan itu dilakukan oleh mama saya sampai mama saya bertobat. Dan setelah mama saya bertobat oleh karena satu peristiwa yang menarik di mana ia didoakan oleh Pak Charles di rumah sakit pada waktu sakit, maka ada semacam keluar dari dalam bawah kakinya terus keluar sampai tes gini ya. Ada semacam asapnya yang keluar dari atas kepala dan sejak saat itu maka mama mau ke gereja. Karena dia ingat pada waktu masih muda dia ke gereja. Dan saat dia ke gereja itu, ada sesuatu yang berat sekali menahan dia untuk bisa jalan masuk ke dalam gereja itu. Dia naik becak untuk jalan masuk ke gereja, karena mama saya tidak terlalu dengar telinganya, dia duduk di depan untuk membaca lips dari pendetanya. Dan dia duduk di depan, itu berat sampai keringetan sampai duduk di depan. Dan dia jalani, minggu kedua sama, cukup berat. Setelah minggu ketiga dia ringan. Dan setelah itu mama saya berdoa jauh lebih banyak lagi daripada 2 jam pagi hari. Dia membaca Alkitab itu sampai 4 kali selesai di setahun. Setahun 4 kali selesai. Kita boro-boro ya setahun aja nunggak. Nyicil sampai 5 tahun tidak selesai-selesai. 4 kali setahun. Dan mama saya menuliskan doa-doa. Dia tahu persis apa yang bakal terjadi. Bahkan dia ngomong, sebelum akhir tahun ini saya sudah akan pulang. Dan sebelum dia pulang ke rumah Bapa di surga. Sebelum dia pulang, dia buat buku doa. Dia catat setiap anaknya dikasih doa-doa. Dan doanya persis kayak Mazmur. Dan setiap anaknya dikunjungi satu-satu, dikasih anyaman. Dia membuat anyaman, ditinggali 2-2-2 dan doa. Dan 5 Desember, betul dia sakit, 5 Desember di Jakarta. Kami semua mengiring dia, setelah mandi kita semua kumpul, lalu kita nyanyi haleluya 12 kali. Dan mama saya pulang ke rumah Bapa di surga. Saya merasa bahwa kenapa begitu istimewanya mama saya. Dulunya dia bukan Kristen. Dia bahkan bisa menyembuhkan banyak orang. Melalui air, dia sembuhkan banyak orang. Orang takut kepada dia. Tetapi ketika dia menjadi Kristen, dia menjadi pendoa yang luar biasa. Dia mencatat semua doa. Dan itu adalah iman yang nyata. Dan dia juga bagikan dan dia nasihati, berikan doa masing-masing kepada anak-anaknya. Nah model seperti itu nampaknya mulai jarang, mungkin karena kita terbiasa menjadi orang Kristen. Dan orang Kristen adalah terbiasa untuk datang kumpul, memuji nama Tuhan. Lalu ibadah itu selesai di situ. Kita senang dengan puji-pujian. Kita senang dengan firman. Tapi kita lupa bahwa kemandirian kita dalam doa itu jauh lebih penting. Karena doa mengubah segala sesuatu. Doa anak-anak yang saya sekolah minggu, anak-anak sudah pada Kristen, mendoakan mama supaya bisa jadi Kristen dan dia bisa bertobat, bisa dipulihkan. Padahal itu sulit karena dia sudah seperti biksuni yang bisa menyembuhkan banyak orang. Dia sudah bisa menggerakkan aliran darahnya sendiri, tenaga dalamnya sendiri. Dia bisa memiliki penglihatan siapa yang bakal mati dan dia bisa tahu. Dan bahkan kematiannya sendiri dia tahu. Kalau itu akibat doa kepada sesuatu itu bisa memiliki sesuatu yang membuka apalagi doa kepada Tuhan. Kita lupa sangka kita menjadi Kristen itu adalah beraktivitas, bersekutu, berkonek satu dengan yang lain. Tentu itu penting. Bagaimana kalau ternyata kita itu tersakiti oleh teman yang lain? Kita nggak ke gereja kan? Bagaimana ketika kita tidak bisa berkoneksi oleh karena satu dan dua hal? Iman kita padahal andalkan pada pertumbuhan seperti itu. Kita lupa dan doa menjadi bagian yang rutin. Jujurlah. Berapa jam kita berdoa dalam 24 jam sehari? Mau berangkat, bangun tidur, makasih Tuhan. Boro-boro bangun tidur, makasih Tuhan. Lihat HP-nya dulu. Lihat scroll dulu.
Kalau kita mau makan, buru-buru kita doa. Dan template doanya. Tuhan terima kasih untuk makanan ini, berkat Tuhan. Kadang-kadang kita ingat orang-orang miskin, tolong beri makan juga ya Tuhan, sama seperti Tuhan memberi. Tuhan disuruh-suruh ngasih makan orang juga. Doanya template. Mau apa lagi? Mau kerja, kita doa. Lupa juga. Kadang makan sudah setengah makan, baru ingat, tadi belum berdoa ya? Tuhan, makasih Tuhan. Enak juga ya Tuhan. Amin. Gitu. Jujurlah. Siapa yang berdoa sehari lebih daripada 2 jam? Susah. 24 jam. Itu sebabnya mulai menurunkan. Dan ini 2021 teman-teman. Dan sekarang ini pasti jauh lebih turun. Jauh lebih turun. Karena apa? Pengaruh banyak hal dalam kehidupan kita. Karena mungkin kita sibuk dengan pendidikan ya, les, kita lupa. Sangka kita itu andalan kita. Karena orang tua juga ngandalin itu. Pendidikan jauh lebih penting daripada doa kan. Doa gak bisa memberi kamu menakan, nak. Kamu belajar. Orang dulu kita ke gereja terus dimarah-marah kalau terlalu sering ke gereja. Yang penting sekolah. Yang penting uang. Dengan era semuanya diandalkan pada uang, kita mulai mengandalkan uang. Kita tuh mengandalkan dan beralih kepercayaan kepada yang namanya uang. Betul ya? Uang itu lintas agama. Lintas agama. Kamu boleh percaya pada Tuhan di sini, tidak percaya pada Tuhan di sini, agama apa saja begitu $100 mereka percaya bahwa ini $100 bisa belikan untuk ini. Semua in God we trust. Gitu. Duit itu kan ada tulisannya itu. Kita percaya bahwa $100 itu bisa lakukan sesuatu. Doa belum tentu. Maka kita anak muda ini lebih percaya pada uang daripada doa. Orang di gereja saya juga jemaat aja, masih yang penting ada uang Pak. Kalau sakit tidak ada uang, sakit didoakan juga belum tentu sembuh, sakit ada uang bisa ke dokter. Jadi uang menjadi sangat penting. Teknologi juga membuat kita mengandalkan banyak hal. Dulu nggak ada teknologi macam-macam. Lampu mati aja kita berdoa kan. Dulu. Sekarang lampu mati ada genset. Sekarang lampu mati, wifi mati aja kita berdoa. Nah kalau wifi mati baru kita berdoa. Aduh Tuhan enggak bisa ini, enggak bisa ngecek ini. Relasi jaringan kita makin sibuk. Dan kita mengandalkan kemampuan diri, akibatnya doa mulai menurun dan menghilang dalam kehidupan. Bukan karena kita enggak percaya loh. Kita percaya pada Tuhan yang maha kuasa dan melindungi hidup kita. Tetapi kita tidak lagi terlalu tergantung pada Tuhan. Kita mengatakan beragama, iya, tapi kita tidak terlalu tergantung pada Tuhan. Kita lebih menggantungkan diri pada teman, kita lebih menggantungkan pada koneksi, kita lebih menggantungkan pada uang. Jujurlah, kita lebih menggantungkan uang kan. Bangun tidur aja yang dipikirin kerjaan nanti gimana. Dapat uang enggak? Ini perang di Iran ini gimana? Ini implikasi kalau Selat Hormuz ditutup. Dan ini semua harga gas minyak naik semuanya. Ini kita bagaimana? Kemarin kita berdiskusi sama istri. Buat sumur yuk. Loh bener, kalian ini nggak mikir sumur kan? Semua tergantung pada air kan, pada listrik kan? Coba listriknya mati. Listrik mati kamu mau apa? Mau mandi? Mungkin mandi nggak apa-apa lah. 3 hari sekali mandi nggak apa-apa ya. Tapi kalau buang air besar, you mau siram pakai apa coba? Ditiup, nggak bisa dong. Buang air besar, you siram pakai apa? Pakai air galon, mahal galon. Dulu tuh orang punya sumur timba itu loh. Di Jakarta kalau semua lampu mati blackout, di Eropa itu sudah blackout 7 hari misalnya gitu. Kalau di Jakarta itu nggak ada sumur. Semua ngandalin listrik. Saya nggak bakal buat sumur di Jakarta sih. Saya buat di rambutan aja rumah saya. Sumur. Minimal sumur pompa itu. Bisa keluar air. Nggak usah sumur gede-gede itu. Kira nggak pernah terpikir bahwa air itu menjadi vital sekali. Air menjadi sangat vital. Di Timur Tengah sekarang, cadangan air, kalau Iran itu, kalau airnya dirusak, itu sudah tidak bisa hidup. Cadangannya air. Dubai, Emirates, semuanya Bahrain, semua tergantung pada air. Dan kalau refinery air laut menjadi air tawar itu dibom sama Iran, habis mereka. Nah, habis. Tapi kita ya Indonesia kan tanah air. Sudah ada tanah, ada air, tapi kan nggak punya sumur, aksesmu gimana? Jadi tanah, air, dan sumur. Oke,
Iman itu selalu melahirkan doa. Iman yang hidup selalu melahirkan doa. Kalau iman kita hidup. Karena kita tahu bahwa akses kita itu kepada Tuhan. Dalam bacaan kita teks dimulai dengan Kolose 1 ayat 19, itu dikatakan di sana bahwa Rasul Paulus langsung berdoa, sebab waktu kami mendengar, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Jadi Rasul Paulus ketika mendengar kabar dari orang-orang yang dikasih oleh Tuhan, ia menaikkan doa, bukan memberi nasihat. Memberi nasihat mah gampang. Kalau tidak menjalani gampang. Kita bisa memberi nasihat, oh GP ini 1 tahun, harusnya begini, harusnya begini, harusnya begini kan. Orang datang ke sini bisa berkomentar memberi nasihat macam-macam. Tapi tidak semua orang mau berdoa untuk ini. Tidak semua orang mau berdoa untuk orang lain. Dan Rasul Paulus mengajarkan, pertama-tama ia tak berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami terus berdoa, karena Paulus tahu bahwa hidup manusia itu bisa berubah karena doa dan bukan karena nasihat. Saya nasihati papa saya, setelah mama saya jadi Kristen nasihati papa saya. Itu enggak dianggap. Karena kamu siapa? Kamu anak nomor 10 lagi. Enggak dianggap. Nep gitu kalau om-om kita nasihati. Nep, kamu tuh belum mengerti hidup, Nep. Nasihat enggak bisa. Yang mengubah mama saya dan papa saya itu doa. Dua-duanya akhirnya dibaptis, dua-duanya meninggal dalam kasih Tuhan. Kenapa? Doa mengubah segala sesuatu. Nah kenapa? Kalau kita mengerjakan semua, kita yang bekerja. Kalau doa, Tuhan yang bekerja. Nah, kita harus kembali kepada pertanyaan, kenapa sih generasi kita itu turun drastis dan sulit untuk berdoa? Ya karena otak kita otak instan. Kita tuh nggak tahan, nggak sabar untuk lebih daripada 1 menit, 2 menit. Karena TikTok itu tidak bisa lebih daripada 1 menit kan. Saya jadi pesenin jangan lebih dari 30 menit khotbah ini. Karena semuanya itu ada gereja 1 jam saja. Jangan lebih daripada itu. Kita dengerin YouTube lah, dengerin YouTube. Selesai sampai selesai. Pasti dicepetin. Ya nggak penting kan, ini kan direkam nih. Masuk di YouTube, lagunya tadi dicepetin. Sampai khotbah dicepetin juga. Sudah tahu ini, cepetin. Kalau saudara mau tuh duduk ini ada tombolnya, saudara pasti cepetin saya. Biar cepat-cepat. Kalau ada scroll aja ganti lagi. Karena otak kita sudah menjadi otak instan. Otak instan. Sekarang ini setiap hari minimal 4-8 jam kita lihat di HP. Yang nggak kerja lo ya. Yang kerja liatin HP juga, tapi pemasukannya bagaimana ini. Kita merasa bekerja. Tiduran, rebahan, sambil lihat TikTok tuh bekerja. Oh kerja keras mah, ini kerja keras ini. Nah otak yang terlalu banyak instan ini, lalu kita lah yang pengendali ya. Sejak game kita kontrol semuanya kan kita yang kontrol. Jadi kita merasa bahwa kita lah kontrol. Nah ini gini, generasi Pak Sam, saya, generasi tua itu generasi yang mementingkan hubungan. Tetangga, keluarga itu. Jadi kamu dari mana? Dari Kudus. Oh kenal sama ini. Pasti gitu kan. Dari Jepara. Oh anaknya ini kenal lah. Lingkungan semua yang ditanyai. Generasi milenial itu bicara soal karir, sukses. Generasi Z bicara soal mental. Tentang diri kita sendiri. Kita tuh lagunya, sedia aku sebelum hujan. Semua tentang dirinya, memeluk inner child. Semua tentang dirinya. Makanya laris. Teman berteduh laris. Kenapa? Semua generasi ini bicara soal mental health. Tentang diri, emosi. Semua harus tahu tentang saya, Nggak tahu tentang saya, kamu salah, dunia is not okay. Saya ini lo perlu perhatian. Nah itulah sebabnya ilusi kontrol terhadap diri itu makin menyempit pada diri kita sendiri. Maka ketika doa ya, kita doa untuk diri kita sendiri. Dan pikiran kita bising oleh banyak hal. Nggak ngerti yang dibisingin apa itu, nggak ngerti. Ada aja yang dipikirin. FYP orang lain dipikirin. Netanyahu dipikirin. Donald Trump dipikirin. Nah kalau itu dipikirin sih. Mereka bikin dunia berubah sih masalahnya. Sama banyak orang dipikirin. Ngerumpi itu kan mikirin orang lain. Ngomongin orang lain, mikirin orang lain, sibuk kita bising ini. Sampai akhirnya kita malam-malam kepikiran, sampai setan aja dipikirin.
Kalau kita kumpul-kumpul, ujung-ujung dari kumpul bicara soal setan. Di sini ada penunggunya, di sini ada. Lu malam itu lo kepikiran akan penunggu di sini atau di situ. Kita tuh bising oleh banyak pikiran sampai lupa berdoa. Kita punya Tuhan, tapi kita pusing untuk banyak hal yang ada di sekitar kita. Itu generasi kita. Nah, yang tadi instan. Otak kita terbiasa oleh instan. Buka HP, informasi, pesan, klik langsung, beli semuanya. Semuanya serba instan. Dan godaan Tuhan Yesus yang pertama itu membuat instan. Godaan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus sudah berpuasa 40 hari, lalu dia digoda oleh iblis, lalu disuruh merubah batu jadi roti. Instan itu. Bisa enggak? Bisa dia. Merubah jatuh dari roti, itu instan. Karena buat roti harus mulai gandum, harus menumbuknya, harus mengadoninya, harus proses lama. Kalau mau harus ke pabrik dulu, ke toko dulu, lama. Kalau bila perlu tuh shortcut semuanya, set, di scroll, set, cepet, sudah jadi ini. Yang menang siapa? Kalau kita nonton gitu kan ya, tinju-tinju, kelamaan yang menang siapa, ujungnya aja. Nonton bola, kelamaan yang menang siapa, udah. Taruhan kita berhasil atau tidak. Karena hidup ini karena mau semua instan. Mau semua instan. Nah, instanisme ini sudah masuk di dalam otak kita dan hati kita. Maunya serba instan. Sakit itu kalau ngundang pendeta, Pak Jackson diundang suruh doain. Instan. Para sakit gara-gara kita tidak tahan diri, lihat gula, lihat karbohidrat, lihat makanan-makanan MSG, macam-macam. Kita yang obesitas, Pak Jackson yang suruh pusing. Doain. Jantung kita kena, orang lain suruh doain. Dan begitu orang doain, pengennya instan. Pendeta ini ternyata Pak Jackson mendoakan, nggak kerasa apa-apa ya. Cari pendeta yang lain. Pendeta lain mendoakan, agak sih. Tapi nggak sembuh juga gitu. Cari yang lain sampai ketemu pendeta yang hebat, yang penyembuhan ilahi gitu kan. Coba KKR yang sekarang yang paling laku itu penyembuhan ilahi. Nggak ada KKR pertobatan. Betul nggak? Dulu zaman kita, Bu Ratna, zaman kita itu kan kelihatan tua gitu. Supaya kelihatan deket relate lah. Zaman kita tuh KKR-nya pertobatan. Pertobatan. Stephen Tong itu pertobatan, Charles Cristiano pertobatan. Zaman sekarang penyembuhan ilahi. Jadi you sakit apa saja datang ke gereja, undangannya gede-gede itu kesembuhan ilahi. Untung Gloria Batu enggak. Pertobatan. Nah ini yang coba karena orang maunya instan. Gereja bisa mengubah apa? Gereja bisa menawarkan apa? Saya ke gereja, saya ditawari apa, saya beli apa, saya dapat apa? Nah itu adalah budaya kita. Kita kehilangan kesabaran. Kita kehilangan keheningan. Saya ingin tanya, siapa yang sekarang suka ngalamun? Ngalamun itu kemewahan sekarang. Karena kita nggak sempat ngalamun sekarang. Betul? Sibuk terus. Mbok diem aja, duduk diem. Nggak usah HP ya. Duduk diem, nggak usah HP. Ngalamun aja. Cakap dengan Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Untuk mataku yang boleh melihat. Makasih ya Tuhan. Untuk alisku yang tebel, bahkan ketebelan kadang-kadang jatuh sini tak potongi. Makasih ya Tuhan untuk perut, untuk semuanya. Coba pikiran 5 orang yang kamu pernah berterima kasih. Sekarang, kepada siapa kamu mau berterima kasih? 5 orang. Dah? Di antara 5 ini ada dirimu sendiri? Enggak ada kan? Kita seringkali lihat, tapi tidak pernah lihat. You pernah berterima kasih pada perutmu? Itu bisa keluar itu, melepas kebahagiaan. Coba 3 hari tidak bisa keluar. Perutmu yang bekerja, you pernah berterima kasih pada jantungmu? Yang bekerja tanpa henti? Paru-paru, mata, lidah, bibirmu? Pernah sariawan? Sariawan seminggu aja gitu. Kalau sekarang tidak sariawan, Anda tidak pernah berterima kasih. Artinya coba lihat dengan keheningan, rileks tanpa kesibukan lain untuk masuk ke dalam diri, nah itu doa. Dan untuk diam itu saya katakan, itu kemewahan sekarang bisa ngelamun itu. Karena orang nggak sempat ngelamun. Orang nggak sempat ngelamun. Ya kalau bengong banyak. Ngelamun dalam artian berefleksi untuk melihat dan mengucap syukur untuk seluruh kehidupan ini. Jarang orang sekarang ini. Karena orang nggak sabar. Dan otak kita makin lama itu makin capek dan lelah. Saudara pernah meditasi? Tarik nafas panjang, keluar nafas pelan-pelan. Tarik nafas, tahan 4 hitungan, keluarkan, jangan sekarang, keluarkan, terus sampai. Saudara, kalau saudara tarik nafas itu,
Otak saudara itu rest, relax. Karena nggak sempat mikir. Kalau saudara perhatikan, tarik nafas, keluar nafas, otak Anda itu berhenti, enggak sempat mikir. Disitulah kita rest otak kita. Otak kita capek luar biasa. Maka ketika macam-macam pikiran kita menjadi orang-orang yang kecapean oleh banyak hal. Dan kita nggak sabar. Karena ada ilusi, yang kedua adalah problemnya adalah ilusi kita ingin mengendalikan seluruh kehidupan. Ilusi of control. Kita pengen punya ilusi, kita bisa ini mengendalikan, ini mengendalikan. 1 menit ke depan aja kita nggak bisa mengendalikan. Orang lain aja kita nggak bisa mengendalikan. Yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Tapi ilusi kita seolah-olah mau mengendalikan seluruh kehidupan. Sangka kita perlu alat, perlu kuasa, perlu uang, perlu jabatan untuk bisa mengendalikan semuanya. Tapi setelah kita tahu misalnya kita mengalami sesuatu, kita nggak pernah berterima kasih pada tangan kita, pada kaki kita. Tapi ketika kita mengalami stroke dan kita nggak bisa mengendalikan tangan kita. Orang stroke adalah orang yang paling stres. Karena ketika dia makan, gini, lewat. Dia jengkel pada dirinya sendiri. Dia ingin tapi dia nggak bisa melakukannya. Itu jengkel bukan? Jengkel. Dalam kehidupan kita itu ada banyak hal. Ketika sesuatu terjadi ternyata kita tuh tidak bisa mengendalikan apa-apa dalam hidup. Bisa mengendalikan cuaca, airbender, avatar. Tadi siang ada yang lewat avatar di tempat saya. Anginnya kencang sekali. Lewat di tempat saudara juga? Iya. Avatar tadi ya. Pengendali angin. Saudara aja nggak bisa mengendalikan semuanya. Nyamuk aja nggak bisa saudara kendalikan. Demam berdarah. Saudara nggak bisa mengendalikan. Terjadi dalam hidup. Kita nggak bisa mengendalikan. Kita nggak bisa mengendalikan. Pikiran aja nggak bisa mengendalikan. Diri kita aja nggak bisa mengendalikan. Bagaimana kita bisa seolah-olah bisa mengendalikan semua dalam kehidupan? Nah, pikiran kita terlalu bising tadi saja. Sudah kita singgung. Bacaan kita di Kolose 1 ayat 9 dari 10 itu menarik. Tadi ayat yang pertama. Ayat 9 sampai 10 itu ayat 9. Sekarang 9 dan 10 itu mengatakan bahwa sehingga hidupmu layak di hadapan Tuhan serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan baik. Dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Karena doa itu. Jadi doa menjaga koneksi kita dengan Allah. Doa itu menjaga semuanya boleh putus. Satu yang tidak boleh putus. Kabel ini tidak boleh putus. Kabel doa itu satu-satunya yang menghubungkan kita dengan Tuhan. Saudara tahu Samson, cerita tentang Samson? Semua dia lakukan seolah dia kuat dan bisa. Dan setelah Tuhan ambil semuanya putus. Tinggal satu-satunya dia, doa. Dan terakhir, dia minta kekuatannya dipulihkan. Rambutnya itu sudah dipotong. Matanya sudah dibutakan. Terakhir, dia connect lagi. Connect dengan Tuhan. Dan ketika dia connect dengan Tuhan, dia bisa robohkan itu. Tinggal satu saja. Dalam banyak hal mungkin kita boleh lupa. Tapi tolong, satu jangan pernah lupa. Koneksi kabel ini jangan pernah putus. Doa. Jangan pernah putus. Dalam hidup kita boleh lupa. Dalam hidup kita boleh, tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Mungkin. Tapi satu, ketika situasi itu tidak dapat lagi untuk menolong kita. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Dan itu hanya melalui doa. Tanpa koneksi ini, kita itu bisa kehilangan arah. Tanpa koneksi ini. Doa Elia itu bisa mendatangkan hujan atau menghentikan hujan. Karena doa. Yesus pernah berteriak. Ketika dia seolah-olah koneksinya dengan Allah itu terputus. Eloi, Eloi lama sabatani. Ya Allah, ya Bapa, kenapa engkau meninggalkan aku? Penderitaan yang paling parah, yang paling menyakiti Tuhan. Itu bukan kepalanya ditusuk duri. Bukan tangannya dipaku di atas kayu salib. Bukan lambungnya ditusuk. Bukan ketika dia dihina dan dipukul. Bukan ketika murid-muridnya meninggalkan dia. Tapi ketika dia koneksi dengan Tuhan, tiba-tiba ngeblank, gak ada. Itu kegelapan luar biasa. Dan dia, Eloi, Eloi lama sabatani. Engkau bisa menjadi seorang penjahat. Mungkin ada penjahat.
Di kanan kiri Yesus ada penjahat. Di ujung hidupnya, penjahat ini mengatakan, ingat aku. Dan dia terkoneksi dan Yesus berkata, hari ini kamu dan aku di Firdaus. Satu-satunya orang yang pertama langsung ke Firdaus, itu malah penjahat. Kenapa? Koneksi dibangun. Jangan pernah kehilangan koneksi dan jangan pernah mengatakan, tidak usah doa-doaan. Begitu koneksi hilang, nggak ada sambungannya, nggak ada penyelamatan. Itu seperti orang yang menyangkali Roh Kudus. Doa itu benar. Melalui doa kita mengenal hati Tuhan, kita dikenal hatinya oleh Tuhan. Dan memahami kehendak Tuhan dan menerima arahan. Daud itu menerima arahan dari Tuhan. Karena dia berdoa. Daud itu adalah orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Daud. Jangan hidup oleh karena asumsi sendiri, tapi hiduplah dalam koneksi dan menerima arahan Tuhan. Ayat 10 dikatakan sehingga kamu layak, hidupmu layak di hadapan Tuhan. Doa sekali lagi bukan meminta. Doa itu mengubah arah pertanyaan hidup kita. Dari apa yang aku inginkan kepada apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Saudara yakin dan semua hidup saudara kan punya peran dan pesan dari Tuhan. Semua kita punya peran. Dan semua kita punya pesan dari Tuhan. Nah tanya itu. Kalau kita, contohnya gini. Kalau kita mau beli rumah, kita tanya tata kota perkembangannya kemana, bukan? Jangan kita ambil, pokoknya di sini saya beli di sini. Ternyata ini tidak jadi berkembang daerahnya. Tanya kepada tata kota di mana pengembangannya ke arah mana. Begitu ke pengembangannya ke arah mana dan kita dapat insider orang dalam untuk memberitahukan di sana. Dan kita pasang di sana, kita buat rumah di sana. Begitu berkembang di sana kita bes. Betul? Saham. Kalau kamu tahu arahnya, karena kamu orang dalam insider, kasih tahu, kamu ambil di situ. Trump kan dengan keluarganya dulu insider. Ya kan? Ini green, nggak jadi nggak jadi lagi serok sana, serok sini. Karena dia tahu dia ngerencanain. Kalau Tuhan yang tahu mapping hidup sejarah. Lebih daripada tata kota. Kalau Tuhan tahu apa yang bakal terjadi. Dan kita tanya pada Tuhan menjadi insidernya Tuhan. Dan kita taruh percaya dan hidup kita di situ. Naik enggak? Naik. Naiklah. Oh kita di jalannya Tuhan, di rencananya Tuhan, kenapa enggak naik? Pasti naik. Pasti naik. Karena itu doa adalah nanya Tuhan, rencanamu apa? Hatimu di mana? Apa yang perlu aku lakukan supaya aku tepat di jalan sejarahmu? Doa itu membuka kekuatan. Kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Kamu akan dikuatkan dalam segala sesuatu dengan kemuliaan Tuhan. Kekuatan dunia bukan dari uang. Kekuatan dunia bukan dari popularitas. Kekuatan dunia dari Tuhan. Arah hidup kita kalau searah dengan arahnya Tuhan. Kita masuk. Kalau enggak. Nah doa itu fungsinya itu. Tanya arah. Tanya arah kepada Tuhan. Salomo orang yang berhikmat. Dan dia diberi kesempatan pada Tuhan. Oleh Tuhan. Kamu boleh minta apapun Salomo. Dan Salomo tidak menginginkan nyawa musuh. Tidak menginginkan kekayaan. Tidak menginginkan kepopularitas. Tapi dia minta hati yang paham. Untuk menimbang perkara. Doa itu fungsinya itu. Cari hatinya Tuhan. Dan tahu hati kita. Connect nyambung. Dan saat kita nyambung di situ. Kita ngerti kemana Tuhan ada. Dan semua ditambahkan. Tuhan kata, karena kau minta hati yang paham untuk menimbang perkara. Bukan nyawa musuh, bukan kekayaan. Ku tambahkan semuanya. Yuk latihan berdoa. Doa menjadi iman yang nyata. Jangan karena instan, jangan karena malas, jangan karena meminta. Pahami di mana hati Tuhan, di mana rencananya. Dan doa itu membuka peta ke arah itu. Peta ke arah